Selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan membahas konflik terkait PSN Food Estate di Merauke. Baik, sebelum podcast izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Lutfi Nurbaiti, absen 28. Di sini peran saya menjadi narator. Baik, kita akan mendengar pandangan dari dua narasumber, Rai yang mewakili pemerintah dan Rizka yang mewakili masyarakat lokal. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi ini dengan mendengarkan pemaparan dari moderator dan dua narasumber kami. Selamat datang di podcast yang berjudul Food Estate di Merauke, Harapan atau Ancaman. Hari ini kita akan membahas proyek Food Estate di Merauke, sebuah program besar yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Namun, proyek ini juga menuai banyak kontroversi terkait dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Saya, Jungkat Japangestu, absen 3 sebagai moderator, akan memandu diskusi ini bersama dua narasumber, yaitu Kak Rizka, perwakilan masyarakat adat di Merauke, Kak Rai, pejabat dari Kementerian Pertanian yang menangani program Food Estate. Mari kita mulai. Kak Rai, bisa dijelaskan apa itu proyek Food Estate di Merauke? Jadi, proyek Food Estate adalah program pemerintah yang bertujuan mengembangkan lumbung pangan nasional di Merauke. Proyek ini difokuskan pada pertanian skala besar untuk padi dan tanaman pangan lainnya guna mengurangi ketergantungan impor. Baik. Lalu Kak Rizka, menurut Anda, apakah masyarakat sudah memahami tujuan proyek ini? Nah, banyaknya masyarakat ada yang belum memahami sepenuhnya. Mereka hanya melihat lahan mereka diambil tanpa penjelasan rinci, sehingga muncul kekhawatiran akan kehilangan tanah adat dan berbagai cara hidup masyarakat di Merauke. Jika pemerintah mengatakan proyek ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan, mengapa banyak masyarakat yang justru merasa terancam? Apakah ada kesalahan dalam komunikasi atau memang ada kepentingan di balik proyek ini? Saya akui dalam tahap awal memang ada kekurangan dalam sosialisasi, namun niat pemerintah murni untuk ketahanan pangan nasional. Kalau benar niatnya baik, seharusnya masyarakat adat dilibatkan sejak awal, bukan baru saja bicara setelah lahan dibuka dan hutan mulai hilang. Ini menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi adalah kunci utama dalam proyek sebesar ini. Kedepannya, mungkin perlu ada pendekatan yang lebih partisipasif agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mengapa pemerintah memilih Merauke sebagai lokasi proyek ini? Karena Merauke memiliki lahan luas dan subur, cocok untuk pertanian skala besar. Ini bagian dari pemerataan pembangunan Indonesia Timur. Baik, lalu bagaimana pandangan masyarakat mengenai alasan pemilihan ini? Jadi lahan yang disebut kosong itu sebenarnya tanah TKI. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek sosial dan budaya sebelum memulai proyek ini. Apakah benar pemerintah memilih Merauke karena pertimbangan ketahanan pangan atau ada kepentingan ekonomi dan investasi besar yang lebih diutamakan? Tidak ada kepentingan tersembunyi. Kami hanya ingin memastikan Indonesia mandiri dalam pangan. Swasta terlibat sebagai investor karena kita butuh dana besar. Kalau memang untuk kepentingan nasional, mengapa masyarakat justru kehilangan hak atas tanahnya? Mungkin solusi terbaik adalah kebijakan yang memastikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak masyarakat adat, agar pembangunan bisa berjalan tanpa mengorbankan budaya lokal. Kapan proyek ini mulai dijalankan dan sampai kapan direncanakan berlangsung? Nah, awal mulanya dimulai tahun 2020 sebagai bagian dari proyek strategi nasional dan direncanakan berjalan hingga 2030. Baik, apakah masyarakat merasakan dampaknya sejak awal proyek? Dampaknya langsung terasa. Banyak hutan dibabat, sumber makanan tradisional berkurang, dan perubahan iklim lokal mulai terjadi. Dengan dampak yang langsung terasa, apakah ini menunjukkan bahwa proyek ini berjalan tanpa persiapan yang matang? Kami sudah melakukan kajian, tapi ada faktor lingkungan yang memang baru terlihat setelah proyek berjalan. Seharusnya, kajian dilakukan lebih mendalam sebelum proyek dimulai, bukan saat dampak negatifnya sudah terjadi. Ini menunjukkan pentingnya studi lingkungan yang lebih menyeluruh sebelum proyek berskala besar dijalankan. Salah satu aspek penting dari proyek ini adalah luas lahan yang digunakan dan berapa banyak masyarakat yang terdampak. Kak Rai, bisa Anda jelaskan datanya? Berdasarkan data pemerintah, proyek Food Estate di Merauke mencakup lahan sekitar 1,2 juta hektar yang diperuntukkan bagi pertanian skala besar. Dari total area ini, sekitar 600.000 hektar sudah mulai
pemerintah bisa memastikan data yang mana yang benar? Data yang kami gunakan berasal dari kajian resmi dan evaluasi lapangan. Jika ada perbedaan, mungkin karena metodologi yang berbeda. Kalau datanya berbeda, bukankah seharusnya ada kajian ulang bersama masyarakat? Jangan hanya mengandalkan laporan di atas kertas tanpa melihat kondisi nyata di lapangan. Perbedaan data ini menunjukkan perlunya transparansi yang lebih besar. Mungkin langkah terbaik adalah kajian independen yang melibatkan berbagai pihak agar semua suara bisa didengar dan solusi yang lebih adil bisa ditemukan. Jika proyek ini untuk kepentingan nasional, mengapa perusahaan swasta tampaknya lebih banyak mendapatkan keuntungan dibanding masyarakat lokal? Perusahaan memang dibutuhkan sebagai investor, tapi masyarakat lokal juga akan mendapatkan manfaat seperti lapangan pekerjaan baru. Lapangan pekerjaan seperti apa? Kami hanya dijadikan buruh dengan upah rendah, sementara perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Mungkin pemerintah perlu memastikan skema kerja yang lebih adil agar masyarakat lokal bisa menjadi pelaku utama dalam proyek ini, bukan hanya tenaga kerja biasa. Jika solusi yang ditawarkan adalah keterlibatan lebih besar masyarakat, mengapa baru sekarang evaluasi dilakukan? Apakah ini menunjukkan bahwa sejak awal proyek ini kurang transparan? Pemerintah selalu terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Kita belajar dari pengalaman dan akan melakukan perbaikan. Kalau pemerintah serius mau melibatkan masyarakat, jangan hanya janji, tapi buat kebijakan yang benar-benar melindungi kami. Kedepannya, transparansi dan partisipasi aktif masyarakat harus menjadi prioritas agar proyek ini benar-benar bisa menguntungkan semua pihak. Terima kasih Kak Rizka dan Kak Tai atas diskusi yang sangat berharga ini. Semoga pemerintah dan masyarakat menemukan jalan tengah yang saling menguntungkan. Ya, sama-sama. Baik, perdebatan kami tentang PSN di Merauke, kita mendengar bahwa meskipun proyek ini bertujuan untuk kemajuan, ada kekhawatiran besar dari masyarakat terkait dampaknya terhadap kehidupan mereka dan lingkungan. Terima kasih kepada Rai dan Rizka serta Advent sebagai moderator. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.